Baik, terakhir kita masih membahas tentang kalimat yang mu'rab ya. Baik, kita akan ulang dahulu untuk kalimat untuk kitab Al-Arabiyah lil Hayat. Nanti silahkan dilihat di Google Classroom. Untuk hari Senin insya Allah kita UTS ya, ujian tengah semester. Materinya adalah Al-Arabiyah lil Hayat. Karena untuk Nahu kita ujiannya adalah lisan ya. Lisan, nanti teknisnya kurang lebih sama ketika kita praktik analisa i'rab. Jadi untuk hari Jumat itu nanti insya Allah ada soal di Google Classroom untuk materi Al-Arabiyah lil Hayat. Dilihat saja pertemuan 1 sampai 11 gitu. Hari ini yang 11 ini. Baik, kita masuk ke Nahu. Kita sudah membahas ya tentang isim, fi'il, huruf, kemudian ciri-ciri isim, fi'il dan huruf sudah. Kemudian isim dan fi'il dan huruf ternyata terpecah kepada 17 nama kalimat. Isim memiliki 10 nama, fi'il memiliki 6 nama, dan huruf 1 nama, tapi sebenarnya dia ada berapa? 13 kolom. Maka lengkaplah 17 nama kalimat. Masing-masing definisinya sudah kita pelajari. Kemudian kalau kita lihat akhirnya, akhir katanya yang 17 tadi terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rab. Yang mabni adalah kalimat yang akhirnya tidak akan berubah-ubah. Nah, dan ini ada 5. Yaitu isim ma'rifah, fi'il mudhari akhir nun niswah, fi'il madhi, fi'il amar, dan huruf. Mabni pun, yang sedangkan yang mu'rab ada 12 ya. Isim mufrad, isim tasniyah, jama' taksir, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, asmaul khamsah, ismul ladzi la yansarif, isim manqus, isim maksur, fi'il mudhari sai akhir, fi'il mudhari af'al khamsah, fi'il mudhari mu'tal akhir. Itu yang mu'rab. Sehingga jumlahnya ada 17. Kalau dia mabni, tinggal lihat akhirnya. Kalau akhirnya dhammah berarti mabni dengan dhammah. Kalau akhirnya fathah mabni dengan fathah. Kalau akhirnya kasrah mabni dengan kasrah. Kalau akhirnya sukun mabni dengan sukun. Nah, ini berlaku kalau yang mabni itu adalah isim ma'rifah atau huruf. Sedangkan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar cenderung memiliki mabni yang khas. Seperti fi'il madhi itu selain yang berakhiran fathah, maka sisa bentuk fi'il madhi ini mabninya dilihat sebelum tanda. Jadi sebelum tanda fi'il madhi seperti waw alif, ta, tumatun, ti, tumatunna, maka disitulah letak mabninya. Sedangkan fi'il mudhari yang mabni kan cuma 2, yaitu yang berakhiran dengan nun niswah, dan semuanya mabni dengan sukun. Sedangkan fi'il amar mabninya itu dilihat akhirnya dengan sukun, tapi yang berakhiran alif, waw alif, ya, itu biasanya mabni dengan membuang nun. Mabni dengan membuang nun. Nah, itu cara melihat mabni. Nah, sekarang kita masuk cara melihat mu'rab atau i'rab. Jadi kalimat yang mu'rab itu kan ada 12. Ini ada 12. Nah, kemudian masing-masing mu'rab, kalimat yang mu'rab ini ada perubahan. Perubahan itu namanya i'rab. Nah, i'rab itu untuk isim ada 3, rofa, nasab, khofat. Untuk fi'il ada 3 nama juga, rofa, nasab, jazam. Jadi untuk isim tidak memiliki jazam, dia rofa, nasab, khofat saja. Untuk fi'il tidak memiliki khofat, dia rofa, nasab, dan jazam saja. Baik,
Nah, yang paling diingat adalah rumusnya ya. Kalau kita lihat pendekatan yang lain, Bapak bikinkan itu ada berupa slide. Oh, ini. Ini ya, kelihatan ya slide-nya ya. Kelihatan ada slide-nya nih. Nah, kalimat yang mu'rab kan ada 12 ya. Kita sudah ketahui ada 12. Nah, pertama isim mufrad. Isim mufrad itu hanya bisa rafa, nasab, dan khafat. Nah, perubahannya begitu. Kalau berakhirannya itu dhammah rafa. Kalau dia berakhiran fathah nasab. Kalau dia berakhiran kasrah khafat. Ini. Contoh lagi jamak taksir rijalun, rijalan, rijalin. Nah, ini begini. Kalau dia dhammah ya rafa. I'rabnya rafa namanya. Kalau akhirnya fathah nasab, kalau akhirnya kasrah khafat. Sehingga rumusnya ini isim mufrad dhammah fathah kasrah, jamak taksir dhammah fathah kasrah. Jamak muannas salim, nah itu rumusnya begitu. Jadi dhammah kasrah kasrah. Jadi kalau ada kasrah jamak muannas salim itu dua kemungkinan, i'rabnya itu nasab atau khafat. Contohnya begini, muslimatun misalnya ya. Muslimatun kalau ditanya orang isim, fi'il atau huruf, jawabnya isim. Tanda isimnya apa? Tanwin atau berawalan mu. Nama isimnya isim apa? Jama' muannas salim. Jama' muannas salim ini kategori mabni atau mu'rab? Jawabnya mu'rab kan? Nah, kalau dia sudah mu'rab, pertanyaan berikutnya i'rabnya apa? Nah, kalau i'rabnya apa? Jawabannya rafa, nasab, khabar atau jazam. Karena bacanya muslimatun, maka i'rabnya apa? Rafa. Rafanya dengan apa? Yang menunjukkan dia rafa. Ini adanya dhammah. Paham ya? Jadi jamak muannas salim itu rumusnya dhammah kasrah kasrah. Nah, ismul ladzi la yansarif itu Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Itu rumusnya begitu. Berarti dhammah fathah fathah, dhammah fathah fathah gitu. Dhammah fathah fathah. Nah, jadi dia berbeda ya. Tiap-tiap nama itu memiliki rumus i'rab sendiri-sendiri, tidak sama. Kalau dia Ibrahima, Ibrahima isim, tanda isimnya menunjukkan nama isimnya ismul ladzi la yansarif. Mabni atau mu'rab, dia mu'rab, i'rabnya apa? Nah, kalau Ibrahima bisa nasab, bisa khafat. Kenapa? Karena sama-sama fathah. Bagaimana Ustaz membedakan dia nasab khafat? Nah, nanti kita akan bahas sendiri. Yang jelas kalau dia fathah akhirnya maka bisa nasab, bisa khafat. Fi'il mudhari saya akhir. Nah, rumusnya apa? Dhammah, fathah, sukun. Kalau dia dhammah rafa, kalau dia nasab fathah, kalau dia sukun jazam. Baik. Nah, kalau kita lihat 1 sampai 5, 1 sampai 5 itu i'rabnya perubahannya dengan harakat namanya. Harakat dhammah, harakat fathah, harakat kasrah, harakat sukun. Apakah semua dengan harakat? Tidak. Ternyata untuk 6 sampai 9 itu tidak dengan sukun, tidak dengan harakat, tapi dengan huruf. Contoh ini muslimani, ternyata jangan dilihat akhirnya,
oh ini kasrah, 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 bukan. Untuk isim tasniyah yang dilihat adalah alif, alif ini, kemudian ya, ya gitu. Gitu. Jadi rumusnya alif, ya, ya gitu. Nah, jamak muzakkar salim muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, ternyata dia juga dengan huruf. Jadi tidak melihat akhirnya ini. Wawnya ini yang berubah-ubah. Waw bisa berubah ke ya, bisa berubah ke ya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Jadi rumusnya jamak muzakkar salim waw, ya, ya begitu. Asmaul khamsah. Nah, itu abu, aba, abi. Berarti rumusnya adalah asmaul khamsah ini waw, alif, ya begitu. Kalau dia dibaca abu rafa, dibaca aba nasab, dibaca abi khafat. Kemudian fi'il mudhari af'al khamsah. Nah, ini yansuruna, la yansuru, lam yansuru. Kalau kita lihat nih, kalau dia masih ada nunnya berarti rafa. Kalau nunnya hilang berarti apa? Nasab. Atau kalau nunnya hilang juga bisa kemungkinan jazam. Jadi rumusnya nun membuang nun, membuang nun. Tetap nun atau buang nun. Ini rumusnya. Tuh. Nah, yang 10, 11, 12 isim mangkus, isim maksur dan fi'il mudhari mutaakhir itu beda lagi i'rabnya. Jadi ada 3 tipe ya. Tadi dengan harakat huruf, sekarang namanya harakat muqaddar. Harakat muqaddar atau muqaddara itu harakat yang hanya dibayangkan. Contoh isim mangkus kan al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Nah, ini untuk al-qadi ini rapanya dengan dhammah. Cuma dhammahnya muqaddarah. Muqaddarah itu istilahnya apa? Hanya dibayangkan. Alal ya ada pada ya. Jadi kalau al-qadi isim, tanda isimnya beralif lam, nama isimnya isim mangkus. Mabni atau mu'rab, dia mu'rab. I'rabnya apa? Rafa. Rafanya dengan apa? Dhammah muqaddarah alal ya. Dhammah yang hanya dibayangkan ada pada ya. Disingkat menjadi damai. Dhammah muqaddarah alal ya. Kalau dia fathah nasab. Jadi fathahnya tidak dibayangkan. Kenapa mesti dibayangkan? Karena dibaca al-qadiyu itu siqal atau berat. Jadi orang Arab susah bacanya. Kalau orang Arab susah apalagi kita gitu. Kemudian marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Nah, tidak ada kan y-nya. Kasrahnya ini muqaddarah alal ya. Kasrahnya hanya dibayangkan ada pada ya. Sehingga rumusnya isim mangkusnya adalah damai fathah kamai. Apa itu damai? Damai ini singkatan dari dhammah muqaddarah alal ya. Kamai kasrah muqaddarah alal ya. Isim maksur, nah, contohnya jaa Musa, ra'aitu Musa, marartu bil murtada. Jaa Musa, ra'aitu Isa, marartu bil murtada. Semuanya tidak ada dikasih harakat. Berarti harakatnya ini muqaddarah, dibayangkan saja. Musa'u, Isa'a, murtadi'i begitu. Ingat ini adalah alif ya yang ditulis seperti ya. Itu kan kita sudah belajarkan isim maksur itu. Kalau dia rapanya berarti dengan dhammah. Dhammahnya ini hanya dibayangkan. Ada pada alif. Kenapa ini disebut alif? Karena sebelumnya fathah. Jadi isim maksur itu ya-nya sebenarnya adalah alif. Isa itu fathah muqaddarah alal alif. Nasab dia, tapi nasabnya di fathah
Fathahnya cuma dibayangkan ada pada alif. Kama kasrah muqaddarah 'alal alif, yaitu kasrah yang hanya dibayangkan ada pada alif. Itu isim maksur. Jadi rumusnya dama, fama, kama. Terakhir fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya yarmi, lan yarmiya, lam yarmi. Nah ini yarmi ini ya-nya nih huruf illat namanya, karena fi'il mudhari mu'tal akhir fi'il yang akhirnya ada huruf illat. Ini juga dibayangkan juga dhammahnya ini. Dhammah muqaddarah ala harfil illat. Dhammah yang hanya dibayangkan ada pada huruf illat yaitu ya. Untuk nasab dia fathah. Fathahnya kelihatan yarmiya. Sedangkan untuk jazam ya-nya itu dibuangkan. Ya-nya huruf illatnya dibuang sehingga disebut hadfu harfil illat, membuang huruf illat. Jadi rumusnya adalah damhi fathah hadhi. Nah itu rumus mu'rab namanya. Dan sebenarnya titik poin ilmu nahwu itu ada yang di 12 ini. Ada pada 12 ini. Nah, yang 12. Itu titik ilmu nahwu. Jadi sebenarnya kalian mengetahui dengan ilmu nahwu itu menguasai yang 12 ini. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah, jama', taksir, dhammah, fathah, kasrah, jama' muannas salim, dhammah, kasrah, kasrah. Ismul ladzi la yansarif, dhammah, fathah, fathah. Fi'il mudhari akhir, dhammah, fathah, sukun. Isim tasniyah rumusnya apa? Apa nih? Siapa bisa baca nih? Kalau isim tasniyah rumusnya apa? Alif. Apa lagi? Alif ya ya. Alif ya ya. Jama' muzakkar salim rumusnya apa? Waw ya ya. Waw ya ya. Asmaul khamsah rumusnya apa? Waw alif ya. Waw alif ya. Alif ya. Af'alul khamsah rumusnya apa? Nun buang Nun nun. buang nun buang nun. Isim mangkus rumusnya apa? Damai, fathah, Fathah ramai. Fathah kamai. Kalau isim maksur rumusnya apa? Dama Kama fama fama kama. Sama. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir rumusnya apa? damhi fathah hadzi. Damma fathah. Baik, itu sebenarnya rumus ya. Jadi untuk 12 kalimat mu'rab itu rumusnya begitu. Sekarang kita akan praktekkan lagi. Kita praktekkan ya. Misalnya kalimat al-muflihun. Ini kan kalimat ini sudah kita analisa sebelumnya ya, tapi belum lengkap kan. Misal al-muflihun artinya kan orang-orang yang beruntung ya. Al-muflihun artinya apa? Orang-orang yang beruntung. Al-muflihun ini isim kah, fi'il kah, huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Nama isimnya isim apa? Kan kalau isim ada 10 nama ya. Apa nama isimnya? Siapa tahu? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, ya kan? Nah, kalau ditanya jamak muzakkar salim itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Ya kan? Kita ingatkan jamak muzakkar salim itu bagian daripada mu'rab kan? Ini ya. Mu'rab itu ada jamak muzakkar salim kan? Nah, pertanyaan berikutnya mana tadi? Ini ya. Nah, kalau dia mu'rab, pertanyaan berikutnya i'rabnya apa? Nah, perubahannya kan i'rabnya apa? Maksudnya i'rabnya apa tuh dia termasuk
ropa, nasab atau khopat. Tinggal lihat saja di sini rumusnya jamak mudzakkar salim ini. Nah, tadi kan muflihuna. Kira-kira muflihuna ini termasuk i'rab ropa, nasab atau khopat? Ropa, ya kan? Ropanya dengan apa? Yang menunjukkan dia ropa yang mana muflihuna itu? Waw. Ya, jadi wawnya ini ya. Nah, begitu. Paham ya? Jadi kalimat muflihuna isim, tanda isimnya alif lam, nama isimnya jamak mudzakkar salim, dia mabni atau mu'rab, i'rabnya apa? Ropa. Ropanya dengan apa? Dengan waw. Jadi dia dikatakan ropa ini karena ada waw. Baik, kita lihat lagi misalnya tunzir. Nah, perhatikan tunzir. Tunzir ini kan artinya apa? Engkau beri peringatan. Tunzir, engkau beri peringatan. Tunzir ini isim kah fi'il kah huruf? Fi'il. Tanda fi'ilnya apa? Ada ta, ta'anita ya. Nama fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi kah? Fi'il mudhari kan fi'il amr kalau ada anita itu. Mudhari. Mudhari. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya fi'il mudhari apa ini kalau tunzir? Ingat fi'il mudhari itu kan terpecah menjadi 4 nama ya. Fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir itu bagian mabni atau mu'rab? Fi'il mudhari mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Fi'il mudhari sahih akhir bagian mabni. Itu yang salah ya. Coba kita lihat. Fi'il mudhari sahih akhir masuk mana? Mabni atau mu'rab dia? Mu'rab. Ini kan sahih akhir ya. Bagian mu'rab. Kalau mabni itu fi'il mudhari akhir nun niswah gitu. Nah, tunzir ini kan fi'il mudhari sahih akhir ya, dia bagian mu'rab. Kalau dia bagian mu'rab, i'rabnya apa? Ropa, apa nasab, apa jazam? Tunzir ini. Jazam. Tinggal kita lihat rumusnya kan fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Yansuru, yansura, yansur. I'rabnya yang mana? Jazam. Jazam. Karena sama-sama akhirnya mati kan? Nah, gitu. Paham ya? Intinya kalau tidak hafal mesti mengerti ini satu lembar ini mengerti nih. Ini rumus betul-betul rumus ini. Betul-betul rumus. Kalau bisa dikuasai ini. Lagi misalnya nih. Adzabun. Adzabun isim kah fi'il kah huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Nama isimnya isim apa? Isim mufrad. Karena kan azab itu tidak diartikan 2, tidak diartikan 3. Kalau dia tidak diartikan 2, tidak diartikan 3, berarti dia isim mufrad. Isim mufrad masuk mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Kalau dia mu'rab, adzabun ini i'rabnya apa? Rafa, nasab, atau khopat? Itu jazam. Bapak. Rafa. Rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Ini rafanya dengan dhammah ya. Adzabun, adzaban, adzabin. Begitu kan? Kalau dia kita kiaskan adzabun, adzaban, adzabin. Paham ya? Lagi ini al-akhiri.
Al-akhiri. Al-akhiri ini isim kah, fi'il kah, huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Apa nama isimnya? Hari akhir. Akhir, hari akhir. Isim mufrad. Isim mufrad. Jadi isim kalau tidak diartikan 2, 3, banyak isim mufrad. Kalau dia isim mufrad, dia kategori mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Nah, kalau dia mu'rab, perubahannya, i'rabnya rafa, nasab atau khafat? Khafat. Khafat. Khafatnya dengan apa? Kasrah. Dengan kasrah. Jadi kita tinggal melihat rumus ini ya. Akhiri, dia kan muslimin ini ya. Jadi al-akhiru, al-akhira, al-akhiri. Begitu kan kalau kita kias. Dia masuk ke khafat. Khafatnya dengan apa? Kasrah nih. Terus di bawah. Lagi kita cari lagi. Nah, yukhadi'una. Yukhadi'una itu artinya mereka menipu. Yukhadi'una isim fi'il huruf. Yukhadi'una isim ka fi'il ka huruf? Fi'il. Fi'il. Tanda fi'ilnya apa? Ya. Ya. Kalau begitu nama fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Ingat fi'il mudhari terbagi berapa nama? 4 nama. Sekarang 4. dia fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari af'alul khamsah, fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, atau fi'il mudhari akhir nun niswah. Mudhari af'alul khamsah. Fi'il mudhari af'alul khamsah yang berakhiran una ya. Fi'il mudhari af'alul khamsah itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Nah, sekarang i'rabnya apa? Rafa, nasab, atau jazam? Ini apa? Rofa. Apa? Rofa. I'rabnya apa? Yukhadi'una. Yansuruna, la yansuru, lam yansuru. Siapa tahu i'rabnya apa? Yakhda'una, yukhadi'una ini. Nun. Rofa. Apa? Nun. I'rabnya apa? Rafa, nasab, atau khafat? Atau jazam? Rofa. Rofa. Rafa. Rafanya dengan apa? Wow. Rafanya dengan Wow. Wow. kita lihat ya, ini apal khamsah ya. Nun. Nun. Dengan apa? Nun. Nih. Nun. Nun ya, kalau waw itu jamak muzakkar salim kan waw ya. Nah, kalau ini dengan nun atau dia kehilangan nun begitu perubahannya itu. Terkadang yakhda'una kalau dia berubah paling-paling yakhda'u begitu nunnya hilang. Nah, sekarang nunnya masih ada. Berarti dia kategori rafa. Rafanya dengan apa tadi? Dengan Nun. nun atau tetap nun. Jadi hati-hati jamu dzakar salim dengan apal khamsah ini memang mirip ya. Sama una. Una sama, tapi bedanya kalau ini ciri isimnya ada mim. Kalau ini ciri fiilnya ada ya anita gitu. Lagi kita lihat lagi di sini ada yuqimuna. Yuqimuna mereka mendirikan. Mereka mendirikan sholat. Yuqimuna atau as-sholata saja sudah sholat gitu. As-sholata isim fi'il huruf. Isim. Tanda isimnya apa? Isim. Alif lam. Alif lam. Nama isimnya isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad.
Mabni atau mu'rab isim mufrad nih? Mu'rab. Sekarang as-salata itu i'rabnya apa? Rafa, nasab atau khafat? Nasab. Nah, nasab. Nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah. Jadi kesimpulannya untuk menguasai i'rab kalian mesti tahu isim mufrad ini menentukan ini isim mufrad jamak taksir sampai fi'il mudhari terakhir. Kalian harus tahu menentukannya. Setelah mengetahui menentukannya tinggal mengingat i'rabnya. Rafa nasab khafatnya dia sudah punya rumus sendiri-sendiri. Tidak boleh digeneralisir ya. Tidak boleh diumumkan. Pokoknya kalau dia dhammah pasti rafa. Karena kategorinya bisa dengan harakat, dengan huruf, bahkan ada dengan harakat yang dibayangkan. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini untuk materi kita. Jadi Bapak ulangi sampai 2 kali untuk materi i'rab ini supaya kalian bisa kuasai. Untuk hari Jumat itu Al-Arabiyah lil Hayat ya, kitab itu kalian bisa saja nanti buka kitabnya karena kan Google Classroom ya, open book ya. Situ dan dia pilihan ganda. Baik, terakhir ada yang ditanyakan sebelum kita tutup untuk materi ini. Paham ya? Yang penting paham. Saya mau nanya Pak, Silakan. untuk masalah tatap muka, pembelajaran tatap muka itu gimana ya Pak? Oh iya, katanya November kita sudah tatap muka ya? Ada informasi enggak? Iya Pak, tanggal 1. Tapi ini ada yang di luar kota. Ya, ada. Nah, Ada. kemarin itu ada kalau memang tatap muka tanggal 1 itu sudah di kelas berarti kita. Tapi Bapak usahakan Bapak tetap rekam ya. Tetap rekam, Bapak bawa laptop, pembelajarannya supaya terekam di Google Classroom. Supaya bisa diulang-ulang itu aja. Nah, seandainya yang masih di luar kota, misalnya tidak bisa Samarinda dengan alasan apapun, pembelajaran kita tetap terekam dia, ada rekamannya. Jadi setiap pertemuan itu mudah diulang gitu. Jadi yang November insya Allah kalau memang di kelas nanti kita turun ke kelas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, ini UPB Bahasa Arab semester 2 masih kan Pak ya? Masih. Atau Masih. Jadi unit pengembangan bahasa itu 2 semester, semester 1 dan semester 2. Tapi bahasa Inggris tidak ada lagi ya? Bahasa Inggris ada? UPB unit pengembangan bahasa Inggrisnya ada enggak semester ini? ya, pas saya kemarin lihat itu semester 1 itu bahasa Arab, pas masuk semester 2 langsung UPB bahasa Inggris Pak, tapi enggak tahu gimana sekarang. Udah tahu ya, yang setahu kita semester 1 semester 2. Kalau semester yang dulu semester bahasa 2 semester bahasa Arab, 2 semester bahasa Inggris gitu. Tapi sekarang kayaknya bahasa Inggris tidak ada. Nggak tahu nanti, kita kurang tahu nanti programnya untuk gimana. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Bapak kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.